Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelompok biodiesel, proses industri kimia yang beranggotakan saya Mia Melia, rekan saya Khairul Arifin dan Ika Wahyu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan biodiesel. Biodiesel adalah sebuah bahan bakar cair yang berasal dari minyak nabati dan lemak yang memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan bahan bakar minyak diesel biasa, yaitu dari minyak bumi. Biodiesel bersifat biodegradable, tidak beracun dan memiliki emisi yang lebih sedikit daripada minyak diesel yang berbasis minyak bumi ketika dibakar. Adapun rumus kimia dari struktur bahan yang akan saya presentasikan. Yang pertama, terdapat dua reaktan, yaitu trigliserida, yaitu senyawa organik yang merupakan ester dari gliserol dan asam lemak, R1, R2, dan R3, mewakili rantai hidrokarbon asam lemak. Reaktan yang kedua yaitu alkohol atau ROH, biasanya berupa metanol CH3OH atau etanol C2H5OH. Proses reaksi yang terjadi yaitu yang pertama, terjadi dengan bantuan katalis, umumnya basah seperti NaOH ataupun KOH. Reaksi yang kedua yaitu alkohol bereaksi dengan trigliserida untuk menghasilkan alkyl ester atau biodiesel dan gliserol sebagai produk samping. Produk dari reaksi di samping yaitu alkyl ester atau biodiesel, senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan bakar terbarukan, dan gliserol yaitu produk samping berupa senyawa alkohol yang dapat dimanfaatkan dalam industri lain seperti farmasi maupun kosmetik. Tujuan dari reaksi tersebut adalah dilakukan untuk mengubah minyak nabati atau lemak hewani yang mengandung trigliserida menjadi biodiesel yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Adapun manfaat keuntungan biodiesel. Yang pertama, biodiesel adalah biorenewable. Bahan bakunya dapat diperbarui satu kali atau lebih dalam satu generasi. Yang kedua, biodiesel adalah karbon netral. Tanaman menggunakan jumlah yang sama CO2 untuk membuat minyak yang dilepaskan ketika bahan dibakar. Yang ketiga, biodiesel sangat cepat terurai dalam lingkungan dan tidak beracun sehingga tumpahannya mempunyai risiko yang jauh lebih sedikit daripada tumpahan minyak diesel. Yang keempat, biodiesel memiliki titik nyala lebih tinggi dibandingkan solar minyak bumi, sehingga lebih aman dalam hal kecelakaan. Yang kelima, campuran 20% biodiesel dengan 80% minyak solar dapat digunakan dalam mesin diesel termodifikasi. Biodiesel juga dapat digunakan dalam bentuk murni, tetapi memerlukan modifikasi mesin tertentu untuk menghindari masalah pemeliharaan dan kinerja. Ini ada beberapa bahan baku pembuatan biodiesel. Untuk yang pertama, bahan baku pembuatan biodiesel menggunakan minyak nabati seperti kelapa sawit, kedelai, jarak, bunga matahari, dan kelapa. Baik, selanjutnya itu proses reaksi pembuatan biodiesel. Yang pertama yaitu esterifikasi. Perlu diketahui teman-teman, esterifikasi adalah tahap konversi dari asam lemak bebas menjadi ester. Esterifikasi mereaksikan minyak lemak dengan alkohol. Katalis-katalis yang cocok adalah zat berkarakter asam kuat. Proses esterifikasi adalah reaksi reversibel, di mana asam lemak bebas dikonversi menjadi alkyl ester melalui katalis asam, HCl atau umumnya asam sulfat. Ketika asam lemak bebas dalam minyak tinggi seperti dalam minyak goreng bekas, esterifikasi simultan dan reaksi transesterifikasi melalui katalis asam dapat berpotensi untuk mendapatkan konversi biodiesel yang hampir lengkap. Proses esterifikasi mengikuti mekanisme reaksi yang sama seperti transesterifikasi katalis asam. Untuk mendorong agar reaksi bisa berlangsung ke konversi yang sempurna pada suhu rendah, reaktan metanol harus ditambahkan dalam jumlah yang sangat berlebih. Dan air produk ikatan reaksi harus disingkirkan dari fase reaksinya, yaitu fase minyak. Konversi sempurna asam lemak ke ester metilnya dapat dituntaskan dalam waktu 1 sampai beberapa jam. Reaksi esterifikasi dapat kita lihat, yaitu asam karboksilat bereaksi dengan metanol dalam kondisi asam. Katalis asam menghasilkan ester dan air. Proses reaksi pembuatan biodiesel yang kedua yaitu transesterifikasi.
Perlu diketahui teman-teman, transesterifikasi atau sering disebut dengan alkoholisis adalah tahap konversi dari trigliserida atau minyak nabati menjadi alkyl ester atau biodiesel. Alkyl ester yang dihasilkan bergantung pada alkohol yang digunakan dengan bantuan katalis asam atau basa dan menghasilkan produk samping yaitu gliserol. Alkohol yang paling umum digunakan adalah metanol dan etanol, terutama metanol, karena harganya murah dan reaktivitasnya paling tinggi, sehingga reaksi disebut dengan metanolisis. Dan kalian lihat di situ ada reaksi. Nah, reaksinya di situ trigliserida bereaksi dengan alkohol dalam kondisi adanya katalis menghasilkan alkyl ester atau biodiesel dan gliserol. Yang pertama yaitu metode pembuatan biodiesel secara konvensional. Diagram alir ini menggambarkan langkah-langkah umum dalam proses produksi biodiesel dari bahan baku nabati. Bahan baku, yang pertama itu ada bahan baku. Tahap ini merupakan awal dari proses produksi, di mana bahan baku nabati seperti minyak kelapa sawit, minyak jarak, atau minyak kedelai digunakan sebagai bahan utama. Yang kedua itu ada ekstraksi. Bahan baku nabati yang telah disiapkan kemudian diekstraksikan untuk mendapatkan minyak mentah. Proses ekstraksi ini bertujuan untuk memisahkan minyak dari bagian padat tanaman. Yang ketiga yaitu pretreatment atau degamming. Minyak mentah yang diperoleh dari proses ekstraksi masih mengandung beberapa komponen kotor seperti fosfatida atau gum. Tahap degamming ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut agar kualitas minyak menjadi lebih baik sebelum masuk proses selanjutnya. Yang keempat itu ada transesterifikasi. Minyak hasil degamming kemudian direaksikan dengan metanol dan katalis, biasanya basa kuat seperti NaOH atau KOH. Dalam proses yang tersebut transesterifikasi ini, proses ini mengubah trigliserida dalam minyak menjadi metil ester atau biodiesel dan gliserol. Selanjutnya yang kelima itu ada minyak mentah. Hasil dari reaksi transesterifikasi adalah produk mentah yang mengandung biodiesel dan gliserol. Yang keenam itu ada permurnian. Produk mentah kemudian dimurnikan untuk memisahkan biodiesel dari gliserol dan kotoran lainnya. Proses pemurnian ini dapat melibatkan beberapa tahap seperti pencucian, pengeringan, dan penyaringan. Yang ketujuh itu ada biodiesel murni. Setelah proses pemurnian selesai, dihasilkan biodiesel murni yang siap digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Yang terakhir yaitu ada gliserol. Selain biodiesel, proses transesterifikasi juga menghasilkan gliserol seperti produk samping. Gliserol ini memiliki banyak kegunaan dari berbagai industri seperti kosmetik, farmasi, dan makanan. Selanjutnya, metode yang kedua, pembuatan biodiesel secara transesterifikasi in situ. Diagram ini menggambarkan secara sederhana proses pembuatan biodiesel dari bahan baku minyak nabati. Yang pertama itu ada bahan baku. Proses dimulai dengan bahan baku berupa minyak nabati. Minyak nabati ini biasanya berasal dari berbagai sumber, contohnya itu kelapa sawit atau minyak jelantah. Yang kedua yaitu transesterifikasi. Bahan baku minyak nabati kemudian dicampurkan dengan metanol dan katalis. Proses ini disebut dengan transesterifikasi, di mana terjadi reaksi kimia yang mengubah trigliserida dalam minyak menjadi metil ester atau biodiesel dan gliserol. Selanjutnya yaitu produk mentah. Hasil dari proses transesterifikasi adalah produk mentah yang berupa campuran biodiesel, gliserol, dan sisa-sisa reaksi lainnya. Selanjutnya yaitu ada penyaringan. Produk mentah kemudian disaring untuk memisahkan biodiesel dari ampas atau sisa-sisa padatan. Selanjutnya itu ada biodiesel mentah. Hasil penyaringan adalah biodiesel mentah yang mengandung sedikit gliserol. Selanjutnya itu ada pemurnian. Biodiesel mentah kemudian dimurnikan untuk menghilangkan sisa-sisa gliserol, dan proses pemurnian ini dapat melibatkan beberapa tahap seperti pencucian, pengeringan, dan distilasi. Selanjutnya yaitu proses biodiesel murni. Setelah proses pemurnian selesai, dihasilkan biodiesel murni yang siap digunakan untuk bahan bakar alternatif. Selanjutnya yaitu gliserol. Selama proses transesterifikasi ini, dihasilkan juga gliserol sebagai produk samping. Gliserol ini memiliki banyak kegunaan dalam berbagai industri seperti kosmetik dan farmasi. Kondisi alat pada proses tahap utama. Yang pertama itu ada metode in situ dengan sistem mixing.
Cara kerjanya yaitu sampel dimasukkan ke dalam labu, lalu labu ditempatkan ke dalam waterbed. Termometer dicelupkan ke dalam larutan sampel. Yang kedua itu ada pemanasan. Hot plate dinyalakan untuk memanaskan air di wadah waterbed. Suhu hot plate-nya diatur sesuai dengan suhu reaksi yang diinginkan. Selanjutnya itu ada pengadukan. Motor pengaduk dihidupkan, batang pengaduk akan berputar dan mengaduk larutan sampel secara terus-menerus. Selanjutnya itu pemantauan. Suhu reaksi dimonitor menggunakan termometer. Jika suhunya terlalu tinggi atau rendah, suhu hot plate harus disesuaikan. Selanjutnya itu reaksi. Reaksi kimia akan berlangsung di dalam labu sambil terus diaduk dan dipanaskan. Baik, selanjutnya metode yang kedua yaitu metode in situ dengan sistem kolom. Metode ini, alat ini memakai pompa untuk memindahkan cairan yang berada di labu, sehingga reaksi metanol dan katalis asam sulfat dan KOH dapat dikontakkan kembali ke kolom tempat sampel berada, yang diharapkan dapat meningkatkan yield biodiesel yang dihasilkan. Alat ini dinamakan transesterifikator in situ. Peralatan yang digunakan pada sistem in situ ini yaitu ada labu leher 3, waterbed, kolom, hot plate, pompa, dan termometer. Kegunaan dari biodiesel. Kegunaan dari biodiesel yang pertama adalah biodiesel sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan dan mesin. Untuk yang kedua, biodiesel juga ramah lingkungan dengan emisi yang rendah. Nomor 3, biodiesel mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nomor 4, biodiesel juga memperpanjang umur mesin dengan menggunakan pelumas alami. Nomor 5, mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja. Nomor 6, digunakan di industri untuk generator dan mesin. Nomor 7, solusi energi terbarukan di masa depan. Contoh perusahaan yang memproduksi biodiesel baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Untuk perusahaan pertama ini adalah perusahaan PT Wilmar Bioenergi Indonesia, yang dimana salah satu produsen biodiesel terbesar yang ada di Indonesia. Perusahaan ini menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama dalam pembuatan biodiesel. Nah, itu di sampingnya ada foto perusahaan PT Wilmar Bioenergi Indonesia. Nah, untuk yang kedua ini juga ada dari PT Pertamina atau Persero. Perusahaan ini memproduksi biodiesel sebagai bagian dari inisiatif energi yang terbarukan atau sebagai pembuatan BBM yang sehari-harinya kita pakai untuk bahan bakar kendaraan kita masing-masing. Itu di sampingnya juga ada gambar atau foto PT Pertamina atau Persero. Untuk yang ketiga ini ada perusahaan yang dari luar negeri, yaitu perusahaan Neste yang berada di Finlandia. Perusahaan ini adalah produsen biodiesel berbasis limbah minyak nabati dan lemak hewan. Jadi perusahaan ini memproduksi biodiesel dengan menggunakan bahan baku dari limbah minyak nabati dan lemak hewan. Itu di sampingnya ada foto atau gambar pabrik Neste yang berada di Finlandia. Untuk yang terakhir ini ada dari luar negeri juga. Ini namanya perusahaan Renewable Energy Group atau biasa disingkat REG yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, perusahaan ini adalah salah satu perusahaan biodiesel terkemuka di Amerika. Perusahaan ini juga biasa memproduksi biodiesel dari berbagai macam bahan baku, seperti minyak nabati, limbah minyak, lemak hewan, dan minyak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.